Dampak COVID-19 di masyarakat. Yang pertama, kita mulai dari dampak geografi. Dampak geografi yang pertama, dengan adanya pandemi, maka layanan yang terhambat, maka potensi terjadinya kelahiran atau kehamilan yang tidak diinginkan meningkat. Kedua, penduduk miskin meningkat menjadi 10-12% karena banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat status PSBB di sejumlah daerah. Ketiga, tidak kriminalitas meningkat disebabkan karena banyak pekerja yang di PHK karena adanya corona, sehingga mendorong melakukan tindak kriminal misal mencuri dan lain-lain. Yang kedua yaitu dampak sosiologi. Dampak sosiologi yang pertama, disorganisasi sosial. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang membatasi dirinya dalam bersosialisasi karena sudah banyak yang terjangkit virus corona. Sikap diskriminasi juga muncul dalam diri masyarakat karena adanya kecemasan dan ketakutan terhadap virus corona. Yang kedua, disfungsional sosial. Hal ini pun terjadi karena adanya kecemasan dan ketakutan akan virus corona. Misalnya, para tenaga kesehatan yang mulai terjangkit virus corona karena menangani pasien virus corona. Akibatnya, banyak tenaga kesehatan yang tidak maksimal dalam menjalankan fungsi sosialnya. Yang ketiga yaitu dampak agama. Yang pertama, penutupan tempat ibadah. Kedua, pembatasan jamaah. Ketiga, keterbatasan perayaan hari besar keagamaan. Keempat, penerapan protokol kesehatan yang ketat. 5, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu dampak ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Dampak ekonomi, pengangguran meningkat dan melumpuhnya perekonomian. Dampak pendidikan, belajar dari rumah via daring yang membuat siswa sangat sulit memahami mata pelajaran. Yang terakhir, sosial budaya. Manusia saling menjauh, tidak lagi bertegur sama, berjabat tangan, dan bersosialisasi. Peluang usaha di masa pandemi COVID-19. Pertama, bisnis online. Sebelum virus corona menjadi pandemi, bisnis online sudah menjadi pilihan banyak orang karena sistemnya yang sangat fleksibel. Transaksi melalui m-banking, berjualan di rumah, dan barang siap untuk dikirim. Bisnis online tak hanya dapat berjualan barang, namun kita juga bisa menawarkan jasa. Misalnya, menyediakan kelas belajar online. Kedua, bisnis hand sanitizer. Permintaan pasar akan hand sanitizer dan masker berubah begitu pesat setelah wabah COVID-19 masuk ke Indonesia. Klaim bahwa hand sanitizer dapat membunuh virus corona membuat penjualannya naik begitu tinggi. Ketiga, bisnis masker kain. Masker kain cukup bermanfaat untuk meminimalisir paparan droplet virus corona dalam aktivitas sehari-hari di luar ruangan. Walaupun tidak seefektif masker N95 atau masker lain yang tersedia di apotek, oleh sebab itu, kebutuhan masyarakat akan masker menjadi meningkat. Keempat, bisnis makanan beku. Situasi ini bisa menjadi peluang usaha bagi Anda untuk memulai bisnis makanan yang tahan lama dan praktis. Karena banyak keluarga terpaksa menyimpan makanan agar intensitas keluar rumah bisa dikurangi. Anda dapat menjual makanan beku yang sudah dikemas sehingga akan bertahan lama ataupun makanan ringan yang bisa dicicipi sebagai cemilan di rumah. Kelima, bisnis ramuan herbal. Di tengah pandemi, ramuan herbal alami yang mengandung bahan-bahan seperti kencur, kunyit, temulawak, jahe, dan daun serai dipercaya dapat meningkatkan sistem imun. Oleh karena itu, bisnis ramuan atau minuman herbal dapat menjadi bisnis yang menjanjikan karena kebutuhan untuk menjaga sistem imun dan kesehatan sangatlah tinggi di situasi sekarang.